Bulan Mei selalu diperingati dalam suasana duka buat sebagian orang yang mengalaminya. Pada bulan Mei tahun 1998, Indonesia mengalami peristiwa kelam sekaligus membanggakan, di mana rakyat berhasil menjatuhkan rezim otoriter yang bernama Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang berkuasa tanpa terkalahkan selama 32 tahun lamanya. Tetapi tumbangnya Soeharto juga memakan banyak korban jiwa. Ratusan nyawa orang dan puluhan mahasiswa tewas. Sebagian tidak diketahui di mana kuburnya. Seperti seorang penyair yang bernama Wiji Tukul misalnya. Pada masa Orde Baru, siapapun yang mengkritik pemerintah akan dihajar habis tanpa ampun. Dan Wiji Tukul sering mengkritik pemerintah lewat puisi-puisinya. Dan sampai sekarang dia hilang dan tidak diketahui di mana kuburnya. Dan pertanyaan terbesar adalah, apakah generasi sekarang paham tentang peristiwa Mei 1998? Saya ini coba bertanya kepada beberapa anak generasi milenial dan generasi Z tentang itu, dan saya nggak kaget. Mereka bahkan tidak tahu ada peristiwa Mei 1998. Generasi sekarang dibesarkan dengan banyak berita lewat media sosial dan lebih suka berita yang sifatnya instan. Mereka nggak paham sejarah, tidak merasa penting dengan sejarah, dan tumbuh tanpa sejarah. Coba kita pelajari apa yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dulu waktu memerintah. Terlepas dari benar atau tidaknya sejarah tentang PKI, Soeharto melakukan revolusi besar di dalam sejarah Indonesia dengan menanamkan sikap anti-komunis. Dan perintah untuk menanamkan sikap anti-komunis itu dilakukan lewat pendidikan sejarah yang dimulai dari bangku-bangku sekolah dasar. Bukan itu aja, generasi 80 dan 90-an pasti pernah mengalami situasi di mana kita diwajibkan nonton film tentang peristiwa gerakan PKI di seluruh stasiun televisi. Wajib, nggak boleh nggak nonton. Soeharto sangat tahu kalau pendidikan sejarah itu sangat penting untuk menentukan arah negara ke depan. Tanpa sadar generasi lama disuntikan vaksin anti komunis setiap hari lewat mata pelajaran juga tontonan. Dan akhirnya tanpa terasa otak banyak orang menjadi imun terhadap ajaran komunis dan berubah menjadi pembencinya. Pada sisi ini Soeharto sangat berhasil. Hanya kemudian sikap anti komunis itu menjadi berlebihan dengan menghukum banyak orang dan menjatuhkan banyak orang juga karena mereka dituduh komunis. Sejarah bisa dijadikan pengetahuan sekaligus dijadikan senjata untuk membunuh oleh Soeharto pada masa Orde Baru. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ketidaktahuan generasi sekarang terhadap peristiwa Mei 1998 sebenarnya adalah kesalahan kita semua. Ketika kita berhasil melakukan reformasi besar-besaran di dalam pemerintah Indonesia di tahun 1998, yang berkuasa abai dan lupa bahwa pendidikan sejarah harus ditanamkan sejak pendidikan dasar. Kita lupa menaruh dasar-dasar. Kenapa reformasi itu diperlukan? Siapa pelaku-pelakunya? Kenapa itu harus terjadi? Dan siapa pemeran antagonisnya? Dan akhirnya di saat Orde Baru kembali dengan wajah baru dan gaya baru, lalu kita terkaget-kaget. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Orde Baru menang kembali dan sudah menguasai pemerintahan lagi. Dan ini adalah pelajaran pahit yang harus ditelan oleh semua orang, suka atau tidak suka. Baru kita sadar sekarang betapa pentingnya sejarah. Ketidaktahuan generasi sekarang dan masa depan tentang peristiwa Mei 1998 itu bukan kesalahan mereka, tetapi kesalahan kita, generasi yang tumbuh pada masa itu. Kita sibuk bicara masa depan tanpa pernah meletakkan pondasi kuat supaya tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama dan berulang. Bahkan kita nggak pernah serius dalam membangun pelajaran sejarah karena pengalaman saya dulu, pelajaran sejarah hanya berisi hafalan-hafalan tanggal dan peristiwa kejadian, bukan cerita dan makna perjuangan. Sekali lagi,
nasi sudah menjadi bubur. Ya sudah, kita nikmati saja semua dengan secangkir kopi. Setidaknya pahitnya kopi menyadarkan bahwa pernyataan Soekarno dengan jargon jas merah atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah hanya ada di kata-kata keren yang terpampang di media sosial tanpa sedikit pun keinginan untuk menjalankan. Seruput dulu kopinya kawan. Gaspol.